wabarakatuh. Innalhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa nabiyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yaqulullah wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan ya ayyuhannasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman salakahu lahu tariqan ila jannah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah salat maghrib dengan hormatin kula senani. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin bila ing dalem menika kula panjenengan saged mangkal manunggal pengendalian Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik, sehat secara jasmani. Allah berikan kepada kita yaitu kenikmatan yang paling agung di dunia ini berupa kesehatan, dan nikmat yang paling agung lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan. Maka tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali selalu bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, mengimani untuk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengingkari dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam terhatur kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini telah tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang nantinya diizinkan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat Rasulullah, dan dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk memasuki surga-surganya Allah. Amin. Bapak Ibu yang perlu hormati, yang perlu kesenangi, alhamdulillahirabbil alamin, indal menika kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan di dalam kitab Jawahirul Mukhtar, yang mana ini bercerita menjelaskan tentang aqwalul ulama terkait beberapa bab yang pernah kita bahas tentang Quran, dan hari ini kita berbicara tentang amal. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa rabbih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih." Dari sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang siapakah orang-orang yang nanti ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti banyak orang-orang itu tiba-tiba nopo Pak, tiba-tiba boten diakui dening Allah Subhanahu wa taala lan boten diakui dening Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena mereka beribadah secara amaliyah, secara tata caranya benar, tapi ternyata karena yang itu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ternyata kalau melakukan bid'ah yang seakan-akan itu sebuah kesolehan, ternyata adalah sesuatu yang diingkari Rasulullah SAW. Maka Allah berfirman tentang sebuah perbuatan yang nanti orang-orang yang melakukannya akan aku terima, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan bertemu denganku. Yang pertama adalah orang yang mau beramal soleh, yaitu menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas manusia, serta menjalankan apa yang menjadi sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan sandaran apa? Dengan sandaran tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak sebatas syirik dalam artian apa? Menafikan atau meniadakan Allah, tapi banyak kesyirikan yang hari ini terjadi di zaman kita. Syirik ta'ah, syirik mahabbah, syirik kecintaan, syirik ketaatan, yang mana sejatinya itu juga akan mengeluarkan kita dari amalan kita. Bahkan amalan kita tidak diterima ketika kita melakukan amalan karena boleh dari seseorang atau boleh dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan ataupun kita melakukan sesuatu karena ketaatan bukan karena Allah, tapi ketaatan kepada yai, ustaz dan sebagainya. Padahal setiap amal itu harus disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka di sini Imam Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang sebuah amal. La yakunu mar'u taqiyan hatta yakunu aliman. La yakunul mar'u, tidak dikatakan seseorang itu sebagai hamba yang bertakwa. Hatta yakuna aliman, sampai dia itu memiliki ilmunya. Maka ketika kita membahas tentang kitab Al-Iman, salah satu di antara rukun yang pertama iman itu, surut la ilaha illallah, adalah al-ilmu, dengan cara kita mempelajarinya. Sehingga Allah mengingatkan kepada kita, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ilah yang berhak disembah, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika kita hanya meyakini bahwasanya adanya Allah, tapi masih ada ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita batal atau maka keimanan kita rusak. Salah satu di antara nawaqidul iman itu pembatal keimanan adalah kesyirikan atau pemahaman-pemahaman khurafat yang mana itu akan mencemarkan atau mengotori keimanan kita. Maka di sini belum menjelaskan tentang amal itu. Pertama, orang tidak dikatakan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu memiliki sebuah orientasi al-istidad di yaumir rahil. Bagaimana orientasi hidup dia sadar betul, hidup itu cuma sebentar dan akhir kehidupan dia adalah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, serta apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik atau buruknya amalan kita ketika kita di dunia, sebesar atau sekecil apapun amalan kita, semua akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan di sini kok ciri orang yang bertakwa yang memiliki orientasi hidup untuk akhiratnya, yang pertama harus didasari dengan ilmu. Ampun nanti kalau jenengan itu merasa mutakin beribadah dan ternyata apa? Ibadah kita tanpa ilmu. Akhirnya apa? Ketika kita itu beramal tanpa ilmu, dia akan tersesat. Tetapi ketika kita berilmu tanpa beramal, maka itu akan sia-sia. Walayakinu aliman, dan beliau mengatakan orang itu juga tidak akan dikatakan alim, tidak orang dikatakan orang yang banyak ilmunya, hatta yakuna bihi amil, sampai dia mengamalkan ilmu-ilmunya. Jadi sebuah amal itu harus disandarkan dengan ilmu. Akan tetapi orang itu tidak dikatakan berilmu ketika dia tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan. Dan kita setiap hari, setiap pagi, mungkin ada yang Ahad pagi, ada yang Jumat malam, dan kajian-kajian yang lainnya. Dan tugas kita hari ini nopo mengamalkan apa yang kita miliki dari ilmu yang kita dapatkan setiap majelis-majelis ilmu, dengan kadar mampu kita masing-masing. Yang pasti malam yudrokul la yudrokul. Kalau kita nggak bisa melakukan totalitas, setidaknya jangan ditinggalkan kabar belas. Ketika Rasulullah mengatakan tentang puasa sunnah, yo nak kula jenengan boten saged Daud yo Senin Kamis. Kalau nggak bisa Senin Kamis yo ayamul bid. Nah ora iso yo mentok-mentok yo Syawal gitu. Masuk kabar belas. Mong kewajiban-kewajiban. Ketika Rasulullah SAW itu selalu meladimi sing jenenge qiyamul lail, Allah memerintahkan bahkan di situ suruh bangun setengah malam, sepertiga dan sebagainya. Ya waktu ini kalau boten sakit paling orang ojo pernah tinggalnya witir ketika kalau panjenengan badhe sari. Jadi saat dari sari itu apa? Melakukan witir. Ditakutkan nanti nggak bisa bangun ketika untuk sebelum subuh, gitu. Sehingga dijagani ya carane kalau jenengan saat dari sari kedah sholat jenenge witir. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan hal tersebut. Bapak Ibu yang perlu hormati, yang perlu tersenangi. Adapun perkataan yang kedua tentang amal, yaitu berangkat dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Idza asbaha rajul istama'a hawahu wa amaluhu." Idza asbaha, apabila seseorang ar-rajul di pagi harinya istama'a berkumpul hawahu wa amaluhu, maka akan berkumpul di dalam dirinya hawa nafsunya dan amalnya. Fa'in kana amaluhu, apabila amalnya itu taba'an li hawahu fayawmuhu yawmusu. Kalau sampai amalannya itu mengikuti hawa nafsunya pagi hari, maka sejatinya pada hari itu dia akan mendapatkan amalan-amalan keburukan. Wa in kana hawahu taba'an, akan tetapi apabila hawa nafsunya ikut diamali dengan amalnya, dengan ilmunya, dengan kebaikan-kebaikannya, fayaumuhu yaumus sholih, maka hari itu akan menjadi hari kebaikan bagi dia. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika pulau panjenengan itu bangun tidur. Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini cuma sementara, dan pulau jenengan sadar betul ketika pulau jenengan niku sare sejatine jasate niku utuh ya isi ambakane nyatane nopo mboten saged napa-napa. Berarti nopo? Wa ilaihi nusyur, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali. Lah kalau kita bangun tidur sadar betul bahwasanya hidup ini cuma sementara dan pertolongan hanya akan datang dari Allah Subhanahu wa taala, lantas enggak pantas ketika kita pagi hari tidak memiliki orientasi kecuali ibadah. Engko ngaji nunggu. Terus kalau jenengan di wajib niku ketika hari Kamis, ketika bangun alhamdulillah dari ayat Pak Ramamatan wal nusur, saya dipikir bismillah umumnya ngaji.
bismillah kamu meh boleh Aisyah. Mergone Aisyah itu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang laki-laki untuk menafkahi anak dan istri kita. Tapi orientasinya satu, boleh mardhotillah. Sehingga nopo jenengan yang bedamel didampingi dengan zikir. Berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim. Ketika kula jenengan kerja niku jadi awal kawin dengan bismillah boleh dan Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi rezekine barokah dan sebagainya. Tapi orang-orang yang tidak tahu orientasi hidup, maka dia akan bekerja. Ya kulun wa yatamatta'un kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka sama seperti kita, makan. Mereka mau makan, mereka ya bekerja, mereka ya bercengkrama dengan keluarga mereka. Nek nopo kados kewan. Kalau anak kaya dene. Bahkan apa balung atau bahkan mereka lebih buruk daripada kewan. Lah kewan memang ra ndek akal, kewan ra iso bedane endi sing bener, endi sing salah. Kewan nopo enggak paham bahwasanya hidup itu akan sementara, kemudian akan dibangkitkan karena memang kewan ora bakal dibangkitkan. Tapi kita sebagai manusia, sebodoh apapun manusia meyakini pilih manusia itu ada yang menciptakan. Sebodoh apapun manusia memiliki bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga ada sebuah kitab mengatakan orang yang dikatakan orang yang baik, orang yang sidik keimanannya, orang yang sidik ketakwaannya itu bukan sekedar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi orang yang bertakwa, orang yang baik, orang yang mukmin sejati adalah orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik. Mana yang halalan, mana yang thayyiban. Gak sekedar halal tok, ternyata kedar thayyib. Gak sekedar zatnya halalan, sapi halal dan sebagainya halal, tapi thayyib bagaimana cara mencarinya. Jangan sampai karena kita tahu ini halal kemudian cara ini ternyata salah dan itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau merasakan di sini. Nah, pagi hari itu sebagai bentuk, sebagai awal kita itu nanti sehari akan baik atau tidak. Sama ketika kula jenengan nyambet damel ngenteni sholat, maka nyambet damel jenengan itu dihitung sholat. Kados kula jenengan ketika kok datang ke masjid karena waktunya bibari asar nggak boleh sholat sunat, jenengan menggah teng mriku kemudian jenengan diam duduk sampai maghrib, maka dihitung sholat. Sama ketika kula jenengan nunggu maghrib, ketika kula jenengan nunggu isya, niku duduk di sini kemudian menikmati hidup sekedar duduk saja, ditanya ngapain jenengan nunggu sholat, duduk jenengan dihitung sholat. Masya Allah, niat itu penting sekali Pak. Terlebih ketika kula jenengan diingatkan oleh Abu Darda apa? Ketika pagi hari harus tahu orientasi hidup. Karena kita itu Pak, kita itu nggak pasti, kita itu nggak tahu nyampe sore mau butuh. Tapi ketika kula jenengan sadar diajarkan oleh Rasulullah, alhamdulillahilladzi pertama disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala karena sejatinya kula jenengan saged melek, saged gesang ing alam dunia menika pilih karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar betul sehari nanti pun tidak lain dan tidak bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kerja, kita bisa bermuamalah, kita bisa gotong royong, kita bisa bercengkrama dengan keluarga bukan karena kita hidup, tapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bekerja, untuk bisa mencari nafkah, untuk bisa bercengkrama kepada dengan keluarganya. Karena hari ini Pak banyak Pak orang sak janisan, ning ora iso kumpul karo keluarga, ora iso gojek. Maka ketika kita tuh hari ini gojek, Masya Allah, kudu disyukuri. Kadang kalau jenengan kan punya sisi-sisi manusiawi kadang gede kali pasangan kalau jenengan, kadang gede kali bojo kalau jenengan. Ini nyatane lho Pak, kalau jenengan niku nak kelangan yo bakal kebelah. Misalnya tadi, kalau jenengan alhamdulillah, Insya Allah boten enten. Ada seseorang kok gede karo bojone, gede karo bojone. Isu-isu ngono gede tuh, misalnya ibu lah. Bu misalnya jenenge isu-isu anyel karo Pak I. Terus Pak I niku bidal nyambet. Ya bantu menyambet gawe jam 8 niku. Jam 8 niku enten dayu. Dayu niku malaikat Israil misalnya. Tak ngerti ta? Malaikat Israil berarti tugasnya nyabut nyawa. Nah, kula nuwun. Assalamualaikum. Monggo waalaikumsalam kata ibu. Enten apa Mas? Niki kula niku mau ngaturi beksa, pilih bapak mengke. Jam 6 sonten niku badhe kula mundur. Kira-kira anele jenengan isih apa ilang? Ilang. Apa alhamdulillah Mas tak anteni kedhe ini. Aku pas anyar banget karo bojo. Nek iso gage-gage kan nek ceritane ngono. Nggih ta? Kira-kira ngono kuwi lho, Bu. Ngono kuwi jenengan anyele ilang apa isih anyel karo bojone jenengan? Karena apa? Karena kematian itu apa? Akan memisahkan kita dengan sesuatu yang kita cintai. Dan kita nggak tahu nanti bisa bertemu atau tidak.
Maka apa Pak? Bu, hari ini ketika hari ini kita itu hidup, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, tugasnya harus tunggal, kembali kepada apa yang Allah niatkan ketika menciptakan jin dan manusia. Bu, ibadah. Ojo nyampe kalau hari ini diberikan kesempatan kumpul dengan keluarga, kumpul dengan istri, kumpul dengan suami, kumpul dengan anak kita, istri kita, suami kita, gak membuat kita masuk surga. Karena kita tuh yang penting itu kita tuh masuk surga sih. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, seburuk apapun Firaun tetap dijamin masuk surga karena tunduk patuhnya kepada suami ini. Dan kalau kita lihat cerita Firaun sama Aisyah itu lucu. Lucunya apa? Firaun yang sebegitu dolimnya, beliau membuat sebuah hukum. Hukumnya apa? Pokoknya anak yang terlahir ketika laki-laki harus dibunuh, tapi ketika istrinya meminta diizin. Ternyata apa Pak? Bu, kunci seorang laki-laki itu bukan kekerasan, bukan ketegasan, bukan kegalaan, tapi kunci menundukkan seorang laki-laki itu apa? Dengan kelembutan. Asian itu kurang apa? Dolimi Firaun. Tapi ketika Asian itu senengannya si jenenge si Musa kecil, dia diizinkan hidup bersama beliau yang nantinya mendakwahkan, yang nantinya meluruskan si Firaun itu sendiri. Ngono jadi wong lanang wis bajul ditakdir lahir itu jadi kawan pemimpin. Nah pemimpin itu karakternya apa? Pemimpin itu iso dikritik, pemimpin itu soalnya dikandani, pemimpin itu iso dikei saran, pun momentumnya harus tepat. Kalau kita kembali ke nopo niku perkataan ini, pagi kita itu menentukan sampai sore kita. Iwat dene kok kula jenengan kok qadarullah pagi punya niatan majelis taklim ketika malam Jumat, kok qadarullah sampai zuhur kula jenengan sedo, maka kula jenengan dapat pahala nih. Sempurna seperti orang-orang yang melaksanakan ibadah, seperti orang-orang yang melakukan kajian. Padahal kalau jangan sampun kabudut dan tidak bisa ngaji. Pentingnya niat, pentingnya orientasi ketika pagi hari. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan sebagaimana Rasulullah akan turunkan malaikat yang mendoakan kita, memberikan keselamatan kepada kita, memberikan jaminan kepada kita selamat sampai sore hari. Sapa wong sing uripe kata Rasulullah, kok pagi hari itu orientasinya itu ibadah. Maka akan datang dua malaikat yang mendoakan, ya Allah berikanlah keselamatan untuk si fulan, mudahkan segala urusannya dan jauhkan dari segala mara bahaya. Malaikat akan menjaga kita. Karena apa? Karena kita nggak tahu Pak Bro, kesempatan kita bersama istri kita sampai kapan, kesempatan kita bersama tetangga kita sampai kapan, bersama anak kita sampai kapan. Maka dari itu, marilah jadikan anak kita, pasangan kita, keturunan kita, tetangga kita sebagai wasilah kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai wasilah kita untuk mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Iwat ini kok tau bani kula jenengan radon tekon ini. Dan kula jenengan kan jenenge tekon aku disawit. Kadang kan orang wong iki nak apik, ngapiki mergo diapiki, iku salah. Padahal kewajiban kelanjutan itu apa? Waliyamal amalan solehah itu tidak memiliki syarat. Sing kita lakukan orang lain itu berbuat baik kepada kita atau tidak nggak ada urusan. Tapi kewajiban ini adalah kewajiban bagi kita yang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu selalu beramal baik, selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang sampai kebaikan dirasakan orang lain, walaupun orang lain belum tentu baik. Dan ini kewajiban kita bukan kewajiban orang lain. Wong lain ditekoni ra nyambut apa kok jenenge jenengan anget. Dapun Mas, betul wong ora nuntut sumpah hati ini. Ya ora disauri, ya ora usah ati. Wong kula jenengan wis melakukan kewajiban. Kasus kula jenengan sepagi kali sedherek kula jenengan ketika kula jenengan mengucapkan salam, ya wis entuk pahala. Karena sebaik-baik orang tuh yang mengawali mengucapkan salam. Disauri apa ora wis wajibane ono, hae ono. Nak disauri alhamdulillah kula jenengan asal donga, buat dibuat apa untuk dosa kan. Maka mengucapkan salam itu sunnah, akan tetapi menjawabnya adalah wajib. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau terusani, beliau menjelaskan di sini apa? Ketika hawa nafsunya menguasai amalnya, maka sehari itu akan buruk. Buruk di sini bukan berarti kok melakukan keburukan, bukan. Buruk di sini ketika kita pagi hari, kok niatin beribadah, ngopo wae jenengan melakukan sesuatu apapun ketika cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dinilai ibadah. Nek sesampai apapun jenengan, sebaik apapun perilaku jenengan tapi tanpa orientasi tujuan karena boleh ridhonya Allah, berarti tidak disebut ibadah. Sehingga ada sebuah perkataan dulu nikmatin lah tuqadibu ilallah, bahwa bagi semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita sadar semua milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan kita ketika ada orang meninggal dunia, ketika pulau panjenengan angsal musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadar betul segala itu dari Allah dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbekas nama buatan ketika kenikmatan
kenikmatan yang Allah titipkan kepada jenengan kok ini diniati untuk ibadah, maka itu ada bekas-bekasnya, ada coretan-coretan amal ibadahnya. Ning nak kalau jenengan mau mendapatkan nikmat tidak diniatkan untuk ibadah, untuk taat, maka kok tidak akan berbekas. Orang yang manfaatnya di duit jane padha tak bino ngeki napa ngeki ponakane jajan, ngeki wong-wongane napa niku jangan dan sebagainya. Tapi ketika kita niatkan ibadah itu sedekah terbaik. Ini kalau kula jenengan hanya sekedar rutinitas itu menjadi amal ibadah, hanya menjadi kebaikan mawon, bukan menjadi sebuah peribadah. Karena ibadah niku diawali dengan sebuah niatan. Bapak Ibu yang kula hormati kula tresnani, maka mari kita awali. Beliau mengatakan di sini apa? Pagi hari. Ini bukan berarti kok kudu ngenteni sesuk. Isuk boten, tapi mulailah hari ini kita niatkan malam nanti. Buat menawa ini terakhir antara bojoku. Yo bercengkrama. Kita tinggalkan dulu HP ini. Kadang kalau jenengan ini kan lebih memprioritaskan HP dinimbang keluarga. Jane yo nyawuri ning karo duduli HP. Maka penting Pak dulu itu kalau kita flashback itu ya, kok wong biyen yo hidupnya sederhana, biasa. Tali bahasan saingnya bergawe, yo isu banyak bergawe di pangan kusure. Ning uripe ayam-ayam. Lah ayam iki tibake Pak, bukan fasilitas. Ayam itu bukan makanan. Ayam itu kebersamaan. Sampai ada napa niku omongannya wong Jawa niku kumpul ra kumpul yang penting mangan. Maksudnya apa? Ada ketentraman daripada kita makan tapi ora kumpul. Sing sitok nang Jawa, sing sitok nang Sumatera, suami istri. Sing sitok nang Jawa, sing sitok nang Taiwan, suami istri. Nah, aku yo seneng. Padahal duitnya kathah. Beda dengan orang yang serumah, enak ya sego karo sambel bareng utang-utang ngalor ngidul sampai sepuh saling menguatkan dalam ibadah, saling menguatkan dalam ketaatan, Masya Allah. Itu akan lebih bahagia daripada sing sitok nang Taiwan golek duit, sing lemah yo ngecani duit. Enggak akan pernah bahagia. Maka karena kebahagiaan itu nopo kebersamaan. Sampai kanjeng Nabi ini paling saya nopo nak dahan itu seperti ini. Satu porsi makanan cukup untuk 2 orang, 2 porsi makan cukup untuk 3 orang. Kayak gitu. Maksudnya nopo ada keberkahan di dalamnya. Mula sunnah Pak, salah satu di antara niku nopo suami istri makan bareng. Kalau jenengan harus punya momentum makan bareng. Makan bareng itu bukan waktu yang sama, tapi betul-betul dengan proses, dengan cara satu piring dengan anak kita. Ya sesekali diulangi anak ngoten. Walaupun anaknya gede. Anaknya bujang juga. Mbok menawa kuwi kenangan terakhir. Ya sesekali kita sebagai anak yo nawani ibu bapak nyujukne sego. Bu tak nyujukne sego nih. Mbok menawa itu kesempatan terakhir. Karena ini amalan. Apapun yang kita lakukan ketika kita seorang muslim dan boleh ridhanya Allah, Masya Allah. Sepele apapun di sini dijelaskan juga bukan besar kecilnya amalan, tapi kepada siapa kita melakukan amalan, niatan karena apa, dan bukan besar kecilnya sebuah dosa, tapi kepada siapa kita berbuat maksiat. Karena sejatinya bukan besar kecilnya dosa, bukan besar kecilnya amalan, tapi segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang menghormati, yang menghormati. Kemudian Malik bin Dinar rahimahullah beliau mengatakan innal alim idalam yakmal bi ilmi zalat mau'idatun anil qulubi. Niki biasanya dirasane kula jenengan dados tiyang sepak. Kula jenengan dados guru niku rasa biyangan. Kula jenengan dados sesepuh nang lingkungan niku rasa. Napa to? Beliau menasihatkan innal alim. Sak temene wong sing duwe ilmu niku idalam yakmal bi ilmi. Kalau dia tidak mengamalkan ilmune, jane ceramah masalah Quran ning ora tau tilawatul Quran, ceramah tentang kerukunan ning ora rukun karo keluarga, ora rukun karo wong tuwa. Kemudian ceramah jadi babakan qiyamul ning ora tau salat malam, ceramah tentang sedekah ning ora tau sedekah, ora tau aweh-aweh, ora tau napa niku perilaku pelit, zalat mau itu. Maka apa kata beliau akan hilang. Zalat itu hilang. Napa nih mau idohnya? Hikmah-hikmahnya, perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya, bahkan anil qulubin tidak akan bisa dirasakan keimanan seseorang ketika dia meninggalkan ilmu. Kalau niku prokso bakane. Jadi dulu ansat kok bandel jangan bergil. Karena apa? Karena amalan kita. Karena amalan hati itu akan diterima hati.
Amal kebaikan yang menerima kebaikan, sehingga ada sebuah perkataan apa? Ar-ruh, sesungguhnya ruh niku junudun mujannada. Ruh itu akan keluar dan akan mencari ruh yang sama, frekuensi. Sama kalau jenengan hari ini berkumpul di sini Pak, bukan karena kita sehat, karena ruh kita sefrekuensi, kita punya niatan pokoknya wes iku bar maghrib aku tak ngaji. Sak frekuensi ruhnya, imannya sak frekuensi. Pengen ngaji, pengen kumpul bareng, pengen karo ngenteni sak masjid. Tapi yang hari ini ruhnya tidak sak frekuensi, hatinya rasa frekuensi, enek sing atine mikir bar maghrib nak. Wis dadi ora sedang ngaji, pengen apa? Dan itu akan berpengaruh kepada siapa? Kepada istri kita. Maka menurut saya, ketika Adam alaihissalam itu diturunkan di dari surga menuju dunia, Hawa itu boten gadah ilmu. Saya diajari ilmu itu sinten? Adam alaihissalam. Tapi karena kesolehannya si Adam, akhirnya apa? Menjadikan si Hawa soleh. Sehingga ketika minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dungane apa? Rabbana dzalamna. Ya Allah, kami itu yang zalim, kami bersama berjuang. Karena sejatinya pasangan suami istri ini pun apa? Seorang bapak itu penentu sebagai guru kepada siapa? Kepada istrinya. Kalau di ini kan enak riwayat Pak. Wong wedok sinau mboten. Lah sapa sing sinau? Sing lanang sinau, undur yang sinau ngajari nebu bojone. Diamalne. Sehingga napa? Rasulullah itu sering buka bojone, ora pas Aisyah itu buka Kanjeng Nabi. Mboten kok bunda-bunda liyane buka Kanjeng Nabi mboten. Ning Kanjeng Nabi gandeng garwane kathah niku setiap bangun malam hari keliling buka bojo-bojone, buka anake, buka mantune, buka putune ngapa? Dijak salat malam. Begitu indahnya. Lah kok anak putune nurut, bener tak buka ora lah bapake lakoni. Dalam ini kan kalau jenengan boten nonton dilalu. Kono ngaji yo nek karo dilalu. Anake pengen gawe. Ngono nggih. Kalau jenengan kono ki mulai kok ora tau krungu gebrendenge wong kok, gembrembenge wong kok ketika malam hari. Kalau niku pernah mendapatkan sebuah hikmah niku pernah tinggal di tempat orang. Ini wak, ini setiap pulau itu melilir. Nah pulau kan melilir aku loh. Nah orang beliau itu Pak, setiap pulau melilir loh. Pokoknya di atas jam 1 ini kumpul gembreng. Kayak kota roh, kalau ngaji ini sekali langgam Jawa mana kayak yupe rakyat gitu. Jadi suara ini sekali langgam Jawa mana kayak ngaji ini. Yang mulai tiap malam. Terus dua, beliau tuh nggak pernah keluar rumah. Maksudnya nggak pernah keluar dari rumah untuk bekerja kecuali sholat duha. Keberkahannya apa? Kalau lihat keberkahannya di anak-anak beliau, masya Allah. Di anak-anak beliau itu dari Adi kata beliau, seorang yang alim, wong sing gaweane ngaji, duwe ilmu kathah, dalamnya paling ora diamalne, bi ilmi dengan ilmunya, syarat akan hilang mau idahnya. Mau idahnya pengaruh. Ngomong ya wis gemunduk tok ngono. Tari bahasa tak wong sing saleh niku ora ngomong wis ketok, iso mempengaruhi. Bahkan anil qulubin, bahkan akan dicabut dari dadanya mau idohnya, hikmahnya. Sehingga orang itu nanti niku Pak. Nanti kula jenengan kon ngati-ati anggenipun golek kanca. Jenengan niku nak kancan karo bakul ngoten iki sing diomongne dhuwit. Nak kula jenengan jagongan karo ustaz. Kuwi eneng ya sing diomongin mesti ilmu. Aki ngomong ilmu. Aki dahar ngomong ilmu. Ngoten niku. Apa ya kok ngomong ilmu? Lah ngomong lho, ngomongnya omah lho dadi ilmu. Iki kok sing wangene nggo dakwah, sing ngene nggo ramal. Ilmune. Nggo ibadah. Nah, kalau jenengan kan kalau kita berteman dengan gor sekedar arsitek yo ngomong iki kok nggo ngopi-ngopi, dene ora ngerti iki kan umum. Tapi ketika kita tuh bersama orang yang soleh, adik, ini ruangan ini kayak kamar mandi Pak Dik. Jadi kan mungkin ada kayu, begini kan privasinya pena, Ustadz yang nyaman, rapat-rapat pena. Kabeh ini intinya ibadah. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? Betul-betul almarhum ala dini khalil itu di situ. Seseorang itu akan tergantung kepada agama saudaranya. Nak saudaranya ki iman, kumpul nang ndi wae to sing diomong iman. Kumpul ngomongin program, ngomongin pendidikan, ngomongin dakwah, ngomongin anak soleh, ngomongin bujuk soleh dan sebagainya. Ini kan kalau jadi komentar ngomong kopi, wah pustaki kecut.
Aku tadi pahit Arabika ini iki tester ini kafe kono kafe ini sing paling enak kono ngene paling enak kono gur ngomong nek tenang tok gur ngomong ning dunya sing jare Kanjeng Nabi nak dipetokne 70 tahun nak jare Kanjeng Nabi nak nikmat niku mentok-mentok gur sakil apa nikmatani napa manjat man lima bena lahir wa bena rizki siji tenggorokan loro kemaluan iku tok nikmati secendal secendek apapun yang kita makan ketika lewat tenggorokan ya wis ilang rasane. Yo, sak kaya ngopo bentuke wong wedok ya wis ngono ki rasane. Sehingga Rasulullah memberikan jaminan apa? Sapa wong sing jaga loro kuwi bakal jaga dari api neraka dan aku jamin baginya surga. Nah, itu kita jual karo kiai ya usah. Wis akeh hikmah. Jual karo guru enek yo ilmu. Nah, jual karo pelawak yo bicarane guyu lho. Mau bedone nak pelawak ibu renek ilmune nek nak karo usah ngarutin muni kadang karo salah. Kaya dene nak jenengan nandur mari yo keteki bahasane nek nandur suket ora bakal tukul mari. Nah, kalau ngomong boleh apa aja sih soalnya. Karena seorang sahabat Rasulullah mengatakan apa? Teman yang soleh itu adalah investasi dunia dan investasi akhirat. Di dunia dia berinvestasi akan mengingatkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Bicaranya harus nyampe kepleset, harus nyampe jiblok, harus nyampe keblinger. Ketika di akhirat dia akan memberikan syafaat. Melanjutkan, kamazalatil kitrotun anis sofa. Sebagaimana hilangnya embun dari atas batu yang cepat. Jadi embun yang pribadi diberikan isyarat gambaran apa? Sebagaimana hilangnya embun dari batu yang sangat cepat. Maksudnya apa? Embun ini enak isu-isu loh. Dan nak isu ini sengingine cemeret. Cemeret itu waktu tak panas. Nah embun ini tes wi orang bakal bisa menguasai waktu. Ini enak apa? Embun itu melu muap bersama batu itu sendiri karena panasnya. Sama kalau jenengan kok kadang Raja Amalia yang beri mau tes ilang tok renek ismail renek bekasi yo garing kados kula jenengan enek wajan panas enten nalpot panas nang tetesi banyu wis ngono tok ora enek bekas blas maksudnya enggak ada akarnya enggak ada efeknya baik untuk dirinya sendiri karena dicabut dari hatinya terlebih untuk orang lain orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya akan dicabut dari hatinya dia sendiri tentang mauidahnya tentang hikmahnya tentang kebaikannya terlebih atas orang lain. Ning nak wong sing saleh, ketok ketawaduannya, ketok kesolehannya itu salah cerita, itu ketok krasa. Mula menurut saya salah satu di antara tafsir min athari sujud, bekas-bekas sujud itu bisa dirasakan ketika di dunia. Maka salah satu di antara untuk mencerahkan ruh, mencerahkan jasad, mencerahkan kulatan itu apa? Ketika kula jenengan karena tilawah Quran, ketika kula jenengan karena qiyamul niku krasa. Wong tiang niku Pak. Wong kuwi ruwet ya krasa. Maksudnya wong kuwi lagi bener niku ya krasa. Jenengan kan mesti duwe kancane. Saya lagi seneng krasa. Bocah iki lagi bener krasa. Sama saja ilmu yang diamalkan itu akan terasa. Seperti rumah untuk ibadah atau tidak itu terasa. Oh masih nyok di silaturahmi kali mboten niku benten. Kayaknya sepi nyenyek anyep nek mau masih gawe di silaturahmi bakal padang tentrem ayu. Sama ketika rumah kita dibacakan Quran itu tidak itu beda. Karena sesungguhnya Quran itu akan menjadi ruh untuk diri kita dan ruh dimanapun kita membaca. Jadi kebaikan itu akan berakar. Sebagaimana keburukan pun akan berakar. Ada sebuah perkataan dalam kitab Al-Quran itu su'ul yudi. Keburukan itu akan murah. Keburukan itu akan menurun. Nah kebaikan ya sama akan menurun. Wong apik akan mulai kebaikan. Nek nak wong elek ya kula jenengan bakal aturan keburukan. Andai kata kok tidak sampai melakukannya, setidaknya kita kena sawapi. Kena sawapi napa? Sok ben kula jenengan dipertanggungjawabkan. Ngopo kowe ndelok keburukan kabeh mbok ini. Bapak Ibu yang kula hormati kula tresnani, niku dari seorang Malik bin Dinar rahimahullah, innal alim sak temene wong ilmu, wong ilmu kuwatan niku dalam yakmal bi ilmi, apa dia tidak mengamalkan dengan ilmunya, ilmu nerati ngamali, zalat mau itu akan dicabut, akan hilang mauidahnya, akan hilang pengaruhnya, akan hilang ruhnya, akan hilang auranya, anil qulubi dari hatinya dan dari jasadnya.
kamazalatil kitratun, sebagaimana tetesan embun yang bilang anis sofa, dari sebuah waktu yang panas ketika pagi hari. Bapak Ibu yang hormati ini diingatkan 3 perkataan ulama tentang amal. Mudah-mudahan bulan jenengan bisa termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita luruskan niat supaya apapun yang kita lakukan bernilai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup ada sebuah perkataan, ini ma'aduni abdi, sesungguhnya aku bersama prasangka hamba-hambaku. Sesungguhnya aku bersama prasangka atau niatan hambaku. Apabila hambaku jujur atas niatnya, maka aku yang akan menyampaikan atas apa yang dia tuju. Akan tetapi apabila dia tidak jujur, maka dia akan kecewa. Karena sesungguhnya kejujuran niat akan melahirkan kebaikan-kebaikan, tapi kekhusyuan niat atau niat yang buruk akan melahirkan keburukan-keburukan. Wajibillah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.